Halo pemirsa, hari ini saya sedang berada di Museum Tekstil yang berlokasi di Jalan KS Tubun Palmerah. Untuk mengetahui ada apa saja di dalamnya, langsung saja untuk membeli tiket masuk dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 5.000 untuk orang dewasa, 3.000 untuk pelajar atau mahasiswa, dan 2.000 untuk anak-anak. Museum ini buka pada hari Selasa sampai dengan Minggu pukul 9 pagi sampai 3 sore. Selanjutnya, pengunjung akan melewati denah lokasi area Museum Tekstil. Biasanya, pengunjung akan langsung mengarah ke area pendopo batik untuk melihat dan mengikuti aktivitas membatik. Sebelumnya, pengunjung akan disuguhkan berbagai macam cenderamata yang dijual di sekitar jalan menuju pendopo batik. Kemudian, pengunjung akan melihat serangkaian aktivitas membatik di dalamnya. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai aktivitas membatik, mari kita simak wawancara dari Pak Irwan sebagai pengelola pendopo batik. Sejak tahun 86 kita Museum Tekstil sudah membuka namanya workshop membuat batik sampai dengan sekarang ini. Jadi batik di Museum Tekstil sangat berkembang sekali. Museum Tekstil buka dari jam 9 sampai jam 3 sore, buka di hari Selasa sampai dengan Minggu. Kita mempunyai beberapa jenis motif yang bisa dijiplak sama pengunjung yang ingin belajar membuat batik, jadi boleh memilih bebas sesuka hatinya. Kain katun 100% atau juga bisa menggunakan kain sutra atau juga bisa menggunakan kain tenun gedok. Untuk lokal itu sekitar 80% dan 20% itu warga negara asing. Yang paling banyak warga negara asing itu dari Jepang. Untuk tekniknya sama saja, yaitu menggunakan canting, kemudian bahan perintang warnanya itu lilin malam, dan menggunakan pewarna dingin. Di sini terdapat pengunjung yang sedang membeli kain mori untuk membatik dengan harga yang affordable sekitar 50.000 per kain. Step pertama adalah mencari jenis motif batik sesuai keinginan dan selera pengunjung. Step kedua adalah mencetak motif batik di dalam kain mori menggunakan pensil. Dan ini adalah hasilnya setelah dicetak menggunakan pensil. Step ketiga adalah mulai mencanting batik menggunakan lilin malam berwarna coklat tua yang sudah dipanaskan. Sebelumnya, pengunjung akan diarahkan terlebih dahulu bagaimana menggunakan canting yang benar supaya hasil membatik akan terlihat bagus dan indah sesuai dengan motifnya. Untuk menghindari hasil yang kurang maksimal, pengunjung diberitahu untuk menggunakan lilin malam tidak terlalu banyak. Jika dituangkan dalam canting, pengunjung mulai mencanting dengan penuh hati-hati supaya garis-garis motif batik yang dicanting tidak berantakan. Step keempat adalah melakukan pewarnaan pada kain mori setelah motif batik dicanting menggunakan lilin malam. Pengunjung akan melakukan proses pewarnaan tersebut yang tentunya dipandu langsung oleh petugas di sana. Pewarnaan pada kain mori membutuhkan beberapa kali celupan pewarna supaya hasil warna yang diinginkan dapat terlihat lebih nyata. Step kelima, mencelupkan kain batik ke dalam air mendidih supaya warna lebih menyatu. Step keenam, mencelupkan kain batik ke dalam air untuk membersihkan sisa-sisa lilin yang mengeras pada motif batik di kain mori. Step terakhir adalah menjemur kain batik supaya kain bisa secepatnya digunakan sesuai fungsinya. Setelah melakukan aktivitas membatik, pengunjung bisa langsung mendatangi galeri batik dan menuliskan list nama sebagai pengunjung. Di dalam galeri batik tersebut menyimpan berbagai macam kain batik dari berbagai daerah yang tentunya memiliki motif dan filosofi batik tersendiri sesuai asal daerah. Di antaranya terdapat kain batik dari Jawa Barat dengan ciri khas warna-warna yang terang dan penuh makna kehidupan, dan batik klasik dengan ciri khas warna gelap dengan corak simbolis. Selanjutnya, pengunjung dapat melihat wastra tenun yang berasal dari Sumba Timur, di mana wastra ini digunakan sebagai pembungkus jenazah, dan kain panjang tumbang pecah yang berasal dari Jawa Tengah yang digunakan untuk upacara kehamilan usia 7 bulan atau mitoni. Galeri batik ini telah mendapatkan lisensi perlindungan warisan budaya yang ditandatangani oleh Director General of UNESCO pada September 2009. Baik pemirsa, itulah beberapa koleksi batik dan kegiatan membatik dalam Museum Tekstil. Saya akhiri dulu ya perjalanan ini, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.